Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, dari hari ini kira-kira ada enggak yang belum masuk kelas? Ada enggak? Atau masuk semua ini? Masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah. Lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin kan 2 orang nggak masuk tanpa keterangan, sekarang sudah masuk. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita tunjukkan pada diri kita sendiri kebiasaan baik apa yang harus kita kerjakan. Sebagai misal, kemarin saya sudah memberitahukan contoh-contoh kebiasaan baik. Salah satunya apa? Kebersihan kelas. Jadi tolong yang di bawahnya sendiri masih ada kertas-kertas yang berserakan, tolong ditaruh di sakunya dulu. Silakan. Baik, sudah? Baik, kalau sudah kita mulai pembelajaran. Pada kali ini kita akan belajar tentang pelajaran apa hari ini? Masih ingat pelajarannya? Nanti lupa. IPAS. Baik, sebelum pelajaran dimulai, piketnya siapa? Tolong dihapus papan tulisnya. Ini adalah salah satu kesadaran dari diri kalian. Silakan untuk dihapus. Baik, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah materi makhluk hidup dan lingkungan. Sebelum kita menginjak kepada materi, kita harus melihat lingkungan sekitar kita. Sekarang musimnya musim apa? Musim penghujan. Apa tanda-tanda musim penghujan di sekitar kita? Apa? Apa? Mendung. Ada lagi? Yang bisa kita amati pada musim penghujan dan musim kemarau, bedanya apa di sekitar kita? Yang bisa kita lihat apa? Anginnya bagaimana? Kencang. Ada lagi yang bisa kita lihat? Wow, kelihatan menghijau, tumbuhan menghijau. Terus ada lagi mungkin kalau kita bisa keluar, itu kita bisa melihat mulai banyak hewan. Kira-kira hewan apa kalau musim penghujan seperti ini? Musim apa di sekitar kita? Apa? Apa? Yang keras apa? Nyamuk. Ada lagi? Apa? Apa? Laron. Ada lagi? Katak. Nah, semua pasti melihat di musim penghujan. Nah, tentu setiap binatang itu ingin hidup. Dan hidup, cara hidupnya juga beraneka ragam. Sebagai contoh, katak, kira-kira untuk hidup makan apa? Apa? Serangga. Kira-kira katak itu kalau berkembang biak kan jumlahnya cukup banyak. Supaya berkembang biaknya tidak populasinya meningkat, tentu ada hewan lainnya yang suka makan katak. Kira-kira hewan apa? Ular. Sehingga pada musim penghujan itu sering ada ular. Itu yang perlu diketahui. Baik, pada kali ini kita akan membicarakan materi, saya tulis saja biar punya gambaran. Karena pelajaran ini adalah pelajaran yang sering kita amati, sering kita alami, ada di sekitar kita. Kita tidak perlu belajar jauh-jauh. Di sekitar kita ada, yaitu judulnya adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya. Tentu dalam pembelajaran ada tujuan yang ingin kita capai. Tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran itu adalah hari ini adalah satu, adalah kita dapat memahami komponen biotik dan abiotik.
Nah. Berikutnya adalah yang kedua adalah melihat dapat membedakan bermacam-macam interaksi, ya, interaksi komponen dalam ekosistem, interaksi komponen dalam ekosistem. Interaksi itu apa? Nah, interaksi itu apa? Interaksi apa? 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 Mengobrol. Kalau manusia mengobrol, ya. Kalau hewan apa ada yang mengobrol? Nah, tentu salah satu bentuk interaksinya kan nggak ngobrol. Betul ada semacam pertemuan antara dua komponen tersebut, misalnya ular dan kata. Itu kan ada interaksi. Interaksinya apa? Ular makan kata. Kira-kira kata makan apa? Makan serangga. Jadi dalam hal ini kita akan mempelajari komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian kita yang utama mempelajari interaksi komponen dalam ekosistem. Baik, sebelum kita lebih jauh itu apa komponen biotik dan komponen abiotik, nanti saya akan menayangkan sebuah video tentang beberapa interaksi komponen dalam ekosistem. Sekarang ada yang tahu itu apa komponen biotik? Ada yang tahu enggak? Ada enggak? Kalau tidak ada, ini saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini gambar apa? Hewan apa ini? Kelinci, terus apa lagi? Serigala, terus apa lagi? Yang bisa diamati? Pohon, ada komponen pohon, terus apa lagi? Matahari, apa lagi? Apa? Air. Oh ya, di sini ada air. Ya. Ada komponen misalnya tumbuhan, kelinci, serigala, itu kan makhluk hidup, ya. Kalau ini ada matahari, ada air atau tanah, itu adalah bukan makhluk hidup. Sekarang tentu di antara komponen-komponen ini ada yang namanya interaksi. Kira-kira interaksi apa dengan apa? Ada yang bisa angkat tangan? Ayo, interaksi apa dengan apa? Dari gambar itu aja, gak usah jauh-jauh. Interaksi apa dengan apa? Hewan dengan tumbuhan. Hewan apa? Iya, kelinci dengan rumput atau tumbuhan. Ini namanya interaksi. Tumbuhan dimakan oleh kelinci. Ada lagi? Silakan angkat tangan. Ada lagi? Masa nggak bisa ngamati itu? Apa? Hewan dengan air. Kenapa hewan dengan air? Hewan apa? Serigala dengan air bisa minum. Jadi semua di sini saling keterkaitan. Nah, apa hubungannya di sini? Kita tahu bahwa ada tumbuhan, ada rumput. Ini adalah sebagai sumber makanan utama. Nah, bayangkan kalau tidak ada rumput, kelinci tidak bisa makan. Kalau kelinci nggak bisa makan, nggak ada kelinci, maka serigala nggak bisa makan karena serigala tidak bisa makan rumput. Nah, jadi ini saling keterkaitan. Jadi semua ada interaksi. Itu dengan makhluk hidup. Kalau dengan bukan makhluk hidup apa? Misalnya hewan-hewan dalam hidup pasti butuh minum, maka butuh air. Selanjutnya ini ada apa ini? Kok ada O2, CO2 itu apa? O2 adalah oksigen. CO2 apa? Karbon dioksida. Sekarang ada yang bisa memahami bagaimana peranan O2
dan CO2 di dalam gambar ini, dalam ini contoh dari lingkungan ini. Apa peranan O2 dan peranan CO2? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Apa peranan O2? Apa? Apa? Bernafas. Betul. Jadi O2 punya peranan untuk bernafas bagi makhluk hidup. Tumbuhan perlu bernafas apa tidak? Perlu. Hewan perlu bernafas. Nah, karena apa? O2 itu digunakan untuk pembakaran. Ingat, pembakaran itu tidak sama dengan menggunakan api. Jadi pembakaran itu selalu menggunakan oksigen. Kalau pembakaran tidak selalu menggunakan api. Jadi semua pembakaran menggunakan oksigen, tapi tidak semuanya menggunakan api. Itu jadi di sini O2 untuk bernapas. Terus O2 yang bernapas itu hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Tumbuhan itu bernapasnya biasanya pada siang atau malam? Malam. Jadi tumbuhan itu melakukan proses pernapasan, respirasi itu pada malam hari. Makanya kita disarankan kalau malam hari jangan suka duduk di bawah pohon, terutama pohon yang rindang. Karena apa? Di situ kita akan terjadi kompetisi dalam memperebutkan oksigen. Kalau kita kekurangan oksigen, maka kita akan apa yang terjadi? Lemes. Jadi disarankan kita menghindari berada di bawah pohon pada malam hari. Karena pada malam hari tumbuhan menghisap oksigen, kita juga butuh oksigen. Tapi kalau pada siang hari beda lain lagi. Pada siang hari itu tumbuhan membebaskan oksigen. Kita butuh oksigen, maka pada siang hari lebih segar kalau kita berada di bawah pohon. Karena apa? Jumlah oksigen di sekitar kita cukup banyak. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi fungsi oksigen dan fungsi CO2 beda. CO2 di mana fungsinya? Kita lihat gambar ini. Nah, CO2 itu fungsinya untuk apa di sini? Apa fungsi CO2? Gambar itu. Ada yang tahu? Sinar matahari yang sering kita lihat untuk apa sinar matahari? Fotosintesis. Berarti fotosintesis terjadi pada siang hari. Fotosintesis itu bahannya ini. Bahan untuk fotosintesis adalah CO2 dan air atau H2O. Itu adalah bahan untuk fotosintesis. Dari sini ada yang ditanyakan kira-kira? Ada yang ditanyakan enggak? Nah, kalau tidak ada, tadi kan saya sedikit menjelaskan. Nah, sekarang kemarin kita sudah membentuk kelompok, ya, sudah membentuk kelompok, sudah dibagi, dan itu kelompoknya terus bergulir. Maka sekarang sesuai dengan kelompoknya. Nah, silakan membentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Silakan. Silakan berhadap-hadapan. Nah, yang boleh menghadap ke belakang boleh, silakan. Nah, wes. Kalau sudah kita amati, masih mengamati gambar ini. Wes, perhatikan, tolong ini didiskusikan. Masalah apa yang dibahas gambar di atas? Terus yang kedua, identifikasi unsur yang ada pada ekosistem di atas, di gambar tadi. Yang tiga, buatlah simpulan interaksi antar komponen dalam ekosistem di atas. Silakan didiskusikan, butuh waktu 5 menit cukup ya. Tadi jawabannya juga sudah sedikit saya beri ulasan. Silakan. Nanti perwakilan menjawab. Silakan didiskusikan. Silakan. Terus
Ada yang suka apa? Melihat HP, HP-nya dimanfaatkan untuk pembelajaran, bukan untuk melihat apa? Drama atau TikTok dan seterusnya. Silakan dikerjakan. Hari ini saya beri kesempatan untuk menggunakan HP dalam kegiatan pembelajaran. Saya tunggu 5 menit, silakan. Ayo yang menghadap ke belakang boleh, silakan didiskusikan, jawab. Ini pertanyaannya, ini ada 3 pertanyaan, ya, 3 pertanyaan, silakan. Ayo. Yaitu masih di halaman pertama, makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, itu di halaman 13 yang bawa buku juga ada itu. 13. Halaman 13. Unsur-unsurnya itu ada itu yang warna biru itu. Ayo saya beri waktu 5 menit. Buat kalimatnya yang susah. Hah? Yes. Ya. Bajunya dimasukkan, bajunya. Kesimpulan interaksi antara komponen dan ekosistem di atas. Gimana, sudah? Hah? Sudah. Oh ya, bagus. Gimana? Iya, Pak. Kalau dua kan benda mati apa? Iya, apa saja itu bisa dilihat. Hidup. Ya ditulis. Ditulis. Matahari ini benda apa, Pak? Hah? Matahari Ya, tidak hidup kan, yang tidak hidup itu intinya tidak bernafas. Nah, wes. Matahari bareng. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Dari gambar tadi.
Gimana ini sudah? Buatlah simpulan interaksi antar komponen. Interaksi tadi contohnya tadi kan tumbuhan dimakan kelinci, itu kan interaksi. Berarti menyebutkan semua interaksi yang ada. Ya, yang bisa kamu amati dari gambar tadi. Aku loh ya punya belajar sebenarnya mau lebih Gimana sudah ya? Kita bahas ya satu persatu. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Silakan ada yang mampu menjawab, angkat tangan. Tidak urut gak apa-apa, sesuai dengan kemampuan kalian. Ayo silakan. Ayo silakan. Masa perlu ditunjuk gitu aja, wong sudah bisa kok perlu ditunjuk. Tentu kita butuh keberanian untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ayo silakan. Belajar berani, belajar jadi seorang pemimpin, harus berani. Ayo, gimana? Bisa nomor berapa? Hah? Yang C, silakan disampaikan jawabannya. Enggak usah di situ aja, nanti ada. Pertama, produsen Pak. Gimana? Terus tumbuhan dimakan kelinci, betul. Terus apa lagi? Serigala gimana? Memakan kelinci. Makan kelinci. Pengurai Pak. Pengurai apa? Dekomposer atau menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Ya betul sekali jawabannya. Berarti kelompok ini sudah. Berikutnya kelompok yang lain, silakan. Tadi sana menjawab untuk kelompok yang nomor C. Ayo silakan. Ada gimana di sini? Hah? Nah, ternyata untuk membaca aja butuh keberanian ya. Ayo kelompok sini guys, kelompok sini ayo. Kelompok sini gimana? Yang keras. B. Benda mati yaitu seperti tanah, air, batu, dan matahari. Benda mati. Benda hidup yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan. Baik, betul. Jadi benda mati tadi dikatakan tanah, air, matahari, benda hidup, tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Jadi semua itu disimpulkan benda mati itu adalah komponen abiotik dalam ilmu pengetahuan alam. Benda hidup itu adalah komponen biotik. Jadi jawabannya sudah betul. Cuma saya tambahi bahwa dalam ilmu pengetahuan komponen hidup itu disebut sebagai komponen biotik. Komponen tidak hidup adalah komponen abiotik. Sehingga dari gambar tadi komponen biotik adalah tumbuhan, hewan, pengurai, dan seterusnya. Komponen abiotik adalah air, tanah, matahari, oksigen, CO2. Baik. Berikutnya adalah yang A yang belum terjawab. Apa? Masalah apa yang dibahas di gambar di atas? Kira-kira masalah apa yo? Masalah apa? Iya, kita membahas masalah ekosistem dan makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Baik, saya kira sudah sedikit punya gambaran tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, tadi saya sudah berjanji ingin menyampaikan sebuah video ya. Video tentang makhluk hidup dan lingkungan dan interaksi antar komponen. Di sini akan saya tampilkan karena kalian sudah bekerja. Sekarang sedikit kita refreshing dengan melihat suatu video, yaitu refreshing yang mengandung ilmu pengetahuan. Baik.
Bisa diamati. Gambar apa itu? Apa? Simbiosis mutualisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi yang sifatnya saling menguntungkan. Misalnya interaksi antara animal laut dengan gabarium. Dalam interaksi ini, gabarium mendapatkan perlindungan dengan bersetuju di balik animal laut. Sedangkan animal laut mendapatkan kontribusi bersisa-sisa makanan ikan baru. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan bunga, kemudian ada burung pemangkat tujuh dengan kerbau. Simbiosis komensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, namun yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Misalnya interaksi antara anggrek dengan pohon lainnya, misalkan saja dengan mangga. Dalam hal ini, tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tanaman hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari adanya anggrek. Lain dari simbiosis komensalisme adalah ikan remora dengan ikan hiu, kemudian ada kapal dengan pepohonan. Simbiosis lain itu jadi apabila makhluk hidup berinteraksi yang satu memperoleh keuntungan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Misalnya interaksi antara makhluk hidup dengan tanaman yang berupa. Dalam hal ini, makhluk hidup mendapatkan keuntungan berupa nutrisi yang terserap dari tumbuhan yang hidup baginya. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena nutrisinya diambil oleh tanaman tali tubuh. Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah lalat dengan buah, tikus dengan petani, nyamuk dengan manusia, sapi dengan cacing hati. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis amensalisme. Terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup menekan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lainnya. Simbiosis amensalisme merupakan kebalikan dari simbiosis komensalisme. Misalnya interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme lainnya. Jamur menghasilkan racun yang dapat menghambat atau mematikan makhluk hidup lainnya. Sementara penicillium tidak memperoleh apa-apa atas kematian organisme tersebut. Contoh lain dari simbiosis amensalisme adalah gulma dengan tanaman padi, tanaman lato dengan gandum atau kunyit. Selain simbiosis, interaksi antar komponen biotik yang lainnya adalah predasi, kompetisi, dan menyerang. Predasi adalah jenis interaksi antar organisme yang terjadi ketika salah satu organisme memakan organisme yang lain. Misalkan hiu memangsa dengan hewan kecil, ayam memangsa cacing, beruang memakan ikan. Kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang bersaing untuk bertahan hidup. Misalnya dua jantan yang bertarung untuk memperebutkan makanan antar pasangan. Interaksi antara komponen biotik yang terakhir adalah netral. Netral adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu meskipun tinggal di habitat yang sama. Kedua jenis makhluk ini tidak ada yang menunjukkan atau tidak memiliki dari video tadi kira-kira membicarakan apa? Simbiosis, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Kira-kira yang kalian bisa lihat tadi simbiosis apa saja? Mutualisme. Terus apa lagi? Apa?
parasitisme, komensalisme, amensalisme. Ya, jadi tahu ya. Karena waktunya kita memasuki waktu sholat duhur, hari ini kita break dulu sholat duhur. Setelah sholat duhur kita masuk kembali, kita belajar dan melanjutkan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Baik, untuk itu segera semuanya menuju musola untuk melaksanakan sholat duhur. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ayo semuanya, wes. Ayo. Ayo, siapa yang Ayo, siapa yang memperkenalkan teman-temannya? Ayo, ini latihan ini. Gimana dihitung karena sana siapnya ya. Dengarkan dulu bagi yang mengambil gambar. Siapa yang menyampaikan? Oh ya wes. Ayo. Ayo. Ayo mulai. Ayo. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan dari kelompok 4 akan mempresentasikan interaksi komponen ekosistem. Interaksi komponen ekosistem. Interaksi antar komponen biotik. 1. Kompetisi, predasi, simbiosis. Kompetisi adalah merupakan interaksi tingkat individu pada saat bersaing makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup. B. Prediksi merupakan interaksi antara pemangsa dengan mangsa. C. Simbiosis adalah hubungan makhluk hidup yang berbeda hidup bersama di suatu daerah. Beberapa jenis simbiosis diantaranya: 1. Simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. 2. Komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satunya tetapi tidak merugikan satunya. Sudah? Sudah. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 4. Memang sudah bagus, sudah betul. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ada enggak? Kalau tidak ada, baik, terima kasih atas keberaniannya untuk yang pertama kali tampil ke depan. Tampil ke depan itu yang pertama itu bukan berat di materinya, tapi berat di mentalnya. Nah, karena orang kalau nggak biasa di depan ya keringatnya keluar semua ya. Baik, untuk itu mari kita beri aplaus, tepuk tangan kepada kelompok 4. Silakan. Silakan. Nah, diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putra siapa belum? Yanto, Pak. Belum. Sini, ayo. Ayo, sama seperti temannya, ayo silakan. Lanjut, ayo. Ayo tak berdiri set. Nah.
terbentuk oleh sistem biosferi tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen makhluk hidup organisme yang mampu membuat makanan sendiri serta untuk organisme lainnya, contoh tumbuhan. Organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanan, contohnya manusia dan hewan. Organisme yang menghasilkan sisa-sisa makhluk heterofi dan motorok yang mati contohnya jamur, bakteri, cacing. Komponen makhluk hidup atau organisme makhluk ikut dengan ditutup. Baik, berikan aplaus lagi untuk kelompok 3. Akan Ayo, ya bagus, ini kelompok 1 tanpa diperintah langsung berdiri. Tapi ya topinya dong, topinya. Di ini musim penghujan di dalam kelas. Ayo. Ini besok sabunnya dipakai. Ini apa kamu anak pindahan? Bednya nggak ada identitasnya. Ya besok dipakai loh ya. Ini juga. Ini bisa-bisa anak selundupan ini nanti. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ekosistem, pengertian dan komponen ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk sistem tinggal dari tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungan. Komponen terbentuk ekosistem. Komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi komponen abiotik terhadap makhluk hidup oleh organisme. Satu autotrof atau produsen, organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Serta organisme lainnya, contoh tumbuhan. Dua, heterotrof atau konsumen, organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanan, contoh manusia dan hewan. Dekomposer atau penurai, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup atau heterotrof dan autotrof yang telah mati, contoh jamur, bakteri dan cacing. Komponen abiotik bukan makhluk hidup atau organisme yang mempengaruhi keberlangsungan hidup. Cahaya matahari, energi utama untuk tumbuhan, tetap bermanfaat bagi makhluk lain. Air, kebutuhan penting makhluk hidup, serta mempengaruhi distribusi organisme. Udara, suhu dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis. Tumbuhan dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernafas. Suhu atau temperatur mempengaruhi kegiatan makhluk hidup dan keanekaragamannya. Garam mempengaruhi keseimbangan air yang ada di dalam organisme melalui osmosis. Tanah mempengaruhi keseimbangan air yang ada di dalam organisme melalui osmosis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aplaus pada teman kita kelompok 1. Baik, sudah. Perhatikan sebentar. Ini karena waktunya sudah mendekati pulang, maka kegiatan ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan dulu ya, bahwa dalam pelajaran makhluk hidup dan ekosistem, di lingkungan ekosistem itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok autotrop dan kelompok heterotrop. Autotrop adalah yang bisa memproduksi makanan, yang heterotrop adalah yang memanfaatkan dari proses yang memproduksi makanan. Selanjutnya komponen disederhanakan lagi, komponen menjadi komponen biotik dan abiotik. Biotik itu adalah makhluk hidup, abiotik itu adalah bukan makhluk hidup. Yang abiotik contohnya sinar matahari, tanah, air, garam, dan seterusnya. Yang kelompok biotik adalah tumbuhan, hewan, konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai. Selanjutnya dalam ekosistem itu ada interaksi, yaitu saling membutuhkan, sehingga dalam interaksi itu dikelompokkan menjadi yang namanya simbiosis. Simbiosis itu ada mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme. Semua mempunyai pengertian masing-masing dan semua ada keterkaitannya. Di dalam diri kita mungkin juga nanti kalau sampai di rumah ya, dilihat pada diri kita itu ada simbiosisnya apa tidak. Adakah simbiosis dalam kulit kita? Kira-kira simbiosis apa yang ada di tubuh kita? Parasitisme itu apa? Kalau parasitisme, satu dirugikan, satu diuntungkan. Misalnya kita punya jamur kulit, tahu jamur kulit? Nah, itu yang diuntungkan siapa? Jamur. Yang dirugikan manusia. Kulit menjadi gatal, jamurnya menjadi membesar sehingga kulit kita menjadi apa? Makin putih. Jadi tanpa menggunakan pemutih, kulit kita menjadi putih. Tapi efeknya kita gatal-gatal. Jadi itu contoh dari parasitisme yang ada di tubuh kita. Baik, itu adalah sedikit gambaran. Untuk selanjutnya tolong dipelajari materi berikutnya yang berkaitan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan untuk pertemuan berikutnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, maka materi saya akhiri sampai hari ini. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.